Pada video kali ini saya akan membahas bab 13, yaitu failover dan load balance Microtik Certificate Network Associate. Materi yang akan dibahas adalah konsep failover dan load balance, lalu setting topologi, lalu add fault group pada router customer, dan yang lain sebagainya. Untuk materi yang pertama adalah konsep failover dan load balance. Failover dan load balance termasuk ke dalam fitur yang dijalankan pada vendor Microtik. Di sini failover dan load balance deskripsinya sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet atau ISP. Bisa kita lihat pada topologi di sini. Nah, ini terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet, yaitu ke ISP1 dan ke ISP2. Nah, artinya dari semua klien, entah itu dari switch atau VPC yang terhubung ke router kita, maka dia sama seperti routernya, yaitu memiliki dua jalur ke internet, yaitu ISP1 dan ISP2. Nah, ketika kita punya dua jalur seperti ini, maka kita memiliki konsep yang harus diterapkan, yaitu failover dan load balance. Untuk yang failover gambarannya, misal ada ISP1 yang aktif dan ISP1 lainnya lagi itu statusnya disable atau backup. Jadi dari semua lain nantinya akan dilewatkan pada ISP1 saja. Nah, jika ISP1 ini down, maka ISP2 ini akan aktif sebagai backupnya. Nah, sedangkan yang load balance nantinya dua ISP tersebut akan aktif secara bersamaan. Nah, misal 3 PVC dia ingin akses ke internet menggunakan ISP1 dan 2 PVC lainnya ingin akses ke internet menggunakan ISP2. Lalu materi yang kedua adalah setting topologi. Kita ke binder labnya. Untuk konfigurasi failover dan load balance saya sudah menyiapkan 3 router, yaitu router ISP1, lalu router ISP2, dan juga satu router yang berdiri sebagai customer. Untuk yang router ISP1 saya definisikan IP-nya 137.16 dan untuk yang ISP2 IP-nya 137.27. Lalu kita masuk ke winbook yang router ISP1. Di sini kita klik nomor IP, lalu addresses, lalu tambahkan untuk IP yang mengarah ke network 2, yaitu 192.168.1.1/24. Untuk hostnya tertua. Apply, lalu oke. Lalu masuk ke router ISP2, IP lalu address. Lalu ditambahkan untuk IP-nya 172.16.1.1/24, lalu ethernya ether 2. Apply, lalu oke. Kemudian kita ke Microtik customer. Di sini kita login terlebih dahulu. Ini kita lakukan IP address string. Lalu kita coba lakukan IP network print. Enter. Di sini sudah benar, dia memiliki dua ether di sana. Kemudian kita tambahkan saja IP-nya dengan ketikkan IP address address-nya 192.1.1.1.2/24. Lalu interface-nya ether 1. Lalu untuk yang ether 2 IP-nya 172.16.1.1/24. Untuk interface-nya ether 2. Nah, jadi nanti router customer ini bisa internetan dengan dua jalur internet. Untuk materi yang ketiga adalah add the fault group pada router customer. Kita copy metodenya. Di sini kita akan tambahkan default route supaya router customer ini bisa internetan. Karena failover dan load balance itu dari ISP, maka untuk gateway-nya kita sesuaikan saja dengan ISP-nya. Nah, sesuai pertama kita ke router ISP1. Kita ke menu IP, lalu firewall, lalu ke NAT, lalu tambahkan. Untuk C-nya di sini SRC NAT. Interface-nya pilih yang ether 1. Session-nya yang measured. Oke. Kita masuk ke inbox router customer-nya. Di sini saya masuk ke router ESP1. Jadi untuk bisa masuk, kalian perlu aktifkan dulu fitur lamanya. Nah, pertama kita akan pastikan dulu router customer ini bisa ping ke gateway-nya. Kita coba ping ke ESP1 terlebih dahulu. Ping 192.168. Oke, dia berhasil, lalu coba ping yang 172.16.1.1. Bentar. Nah, di sini juga berhasil ya. Artinya baik IP maupun gateway si customer ini sudah terisi. Lalu kita masuk ke routing tabnya. IP lalu routes. Nah, di sini kita akan tambahkan default route-nya. Tambahkan
Jika kita gunakan jalur ISP1, maka di sini tuliskan 192.168.1.1. Oke. Lalu kita tambahkan lagi katanya untuk jalur ISP2. Oke. Maka di sini akan terdapat aktif statik dan statik. Karena yang statik ini bertindak sebagai backup-nya. Kemudian untuk konsep yang failover itu ISP1-nya kita disable. Ya artinya ketika ini mati maka backup-nya akan mati. Nah di sini saya akan disable yang ISP2. Lalu kita coba ping 88 di terminal. Kita ke terminal, lalu ping 88. Bentar, itu berhasil ya. Karena kita cek IP DNS-nya. IP DNS ping. Bentar. Di sini masih kosong ya. Lalu kita akan tambahkan saja IP DNS server 888 lalu enter. Lalu kita cek lagi. Oke, sudah terisi ya. Jadi kalau kita ping 88 ini berhasil. Begitu juga ping dengan domain name-nya. Perhatikan di sini keduanya sudah berhasil ya. Kemudian saya akan tambahkan divisi untuk jaringan lokal router customer-nya. Terkait network-nya, lalu akan kita hubungkan ke router customer-nya. Lalu save. Di sini saya ganti namanya menjadi VPC 1 dan VPC 2. Di sini karena interface-nya ada 2, maka kita akan hubungkan saja dengan bridge. Kita akan klik menu bridge, lalu tambah. Lalu untuk namanya saya beri nama bridge Rara. Lalu oke. Lalu oke. Ke menu ports. Di sini tambahkan untuk yang Ether 3 dan juga Ether 4. Oke. Kita ke IP lalu address. Di sini tambahkan IP yang malah ke lokal ini. Saya ingin di sini IP-nya 10.10.10.1/24. Lalu interface-nya bicara, apply lalu oke. Selanjutnya kita setting DHCP server. Kita ke menu IP, lalu DHCP server, lalu DHCP setup. Interface-nya pilih yang bicara, lalu next, sampai selesai. Jika juga kita ke VPC 1 dan juga VPC 2. Pada VPC 1 kita ketikkan IP DHCP. Untuk address-nya, dia mendapatkan IP 10.254. Lalu kita ke VPC 2. Ketikkan IP DHCP. Dia mendapatkan IP 10.253. Kemudian supaya VPC-nya ini bisa internetan, kita akan selekkan wallet-nya. Jadi kita ke customer, IP, lalu follow lalu tambahkan channel, start channel, lalu out interface-nya address 1, lalu action-nya direct. Apply, lalu oke. Lalu tambahkan lagi. Katanya ganti menjadi address 2. Jadi di sini ada 2 perbankan. Dan jika kalian coba pada VPC 1 dan VPC 2 sudah dipastikan sudah berhasil. Yang coba pada VPC 1, di sini berhasil ya. Lalu coba pada VPC 2. Yang per internet. Dan di sini juga sudah berhasil. Nama materi yang keempat adalah konfigurasi developer. Kita buka link hospital customer. Yang untuk konsep developer sudah saya jelaskan pada materi pertama tadi ya. Yang intinya jika terdapat 2 jalur USB, maka jalur USB lainnya akan menjadi backup. Nah, jadi sebelumnya kita melakukan developer secara sederhana sebenarnya. Yang mana pada jalur USB 1 ini yang aktif dan jalur USB 2 ini yang disable auto menjadi backup. Nah, kalau misalkan kita terus-terusan melakukan disable ini pada 2 jalur USB ini itu akan tidak efisien ya. Maka kita bisa gunakan parameter distance yang berada pada sebuah gateway. Distance itu maksudnya mendeskripsikan parameter atau nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi jika distance tersebut nilainya makin besar, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, di sini kita coba berdasarkan nilai distance pada ISP1. Yang artinya nanti ISP2 yang akan diprioritaskan. Di sini kita buka yang ISP1, yaitu yang 192 dari 168. Di menu distance kita kali menjadi 10, play lalu oke. Nah, maka di sini jalur internet dipindahkan ke ISP2 ya.
ESP1 menjadi statik dan ESP2 ini menjadi aktif statik. Nah, jika misalkan kita disebut interbola, kita coba ke interface, kita ke interface, lalu disebut yang ether 2. Maka jika kita cek pada IP lalu roots, nah di sini otomatis yang aktif itu menjadinya ISP1 ya. Kita nyalakan lagi yang ether 2-nya. Kita nyalakan. Lalu kita buka yang ether 2. Itu yang 172. Sistemnya naikkan menjadi 20. Nah, oke. Nah, maka di sini yang aktif adalah ISP1. Lalu materi yang kelima adalah cek gateway pada failover. Kita ke pindah slide-nya. Jadi di sini kita akan mencoba fitur yang bisa kita gunakan saat menggunakan failover. Jadi pada modul itu terdapat fitur yang bernama check ya. Sebelum itu kita bisa pastikan seluruh interface-nya dalam keadaan aktif dan pastikan lagi bahwa kita bisa ping ke ISP1. Kita ping ke ISP1. Oke, ini sudah bisa. Nah, jika kita lihat pada IP lalu list di sini, kita lihat kalau misalkan ISP1 aktif dan kemudian atau terkendala, misalkan interface-nya terdisable atau lain sebagainya, maka jalur ISP akan berpindah ke backup tunnel. Oke, langsung saja kita implementasikan. Kita cek gateway-nya pada ISP1. Di sini pada cek gateway terdapat dua pilihan, yaitu ARP dan ping. Di sini saya akan menggunakan yang ARP. Kemudian kita ke apply run, oke. Kemudian kita ke ISP2. Mengecek gateway, sini saya gunakan juga yang ARP. Apply, oke. Kemudian kita ke ISP1. Nah, IP address, dan di sini kita bisa matikan IP address yang mengarah ke customer-nya, yaitu ether 2. Kemudian kita cek pada customer-nya. Nah, di sini kita bisa tunggu saja selama 10-20 detik. Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah berganti. Dan apabila salah satu IP gateway di sini dalam keadaan down, maka migratik ini sudah bisa mendeteksi. Nah, kalau kita tidak menggunakan cek gateway pada router migratiknya, maka nanti dia tidak akan berpindahnya. Lalu yang keenam adalah konfigurasi load balance SCMP. Kita ke Winbox-nya. Di sini saya akan langsung konfigurasikan saja. Karena load balance menggunakan dua jalur ESP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ESP2. Selanjutnya pada jalur router customer di routing tabelnya kita hapus baik yang mengarah ke ESP1 maupun ESP2. IP lalu routes, di sini kita hapus yang ESP1 dan juga ESP2. Kemudian kita tambahkan lagi. Untuk base address-nya biarkan kosong saja. Lalu gateway-nya isikan IP dari dua ISP, yaitu dengan mengklik tanda panah yang di bawah. Di sini kita isikan IP-nya yang pertama ISP1. Yaitu 192.168.1.1, lalu yang bawah ISP2 172.16.1.1. Oke. Di sini akan muncul informasi IS yang berarti kita bisa akses internet melalui ISP1 ataupun ISP2. Lalu kalian bisa lakukan uji coba pada kedua VPC-nya. Lakukan ping internet dan juga lakukan trace-nya. Lalu yang ketujuh adalah trace load. Sebelumnya kita sudah berhasil mengkonfigurasi load balance. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya router customer ini ketika dia ingin internet dan dia memiliki dua jalur, yaitu ISP1 dan juga ISP2. Nah, kali ini kita akan mencoba melakukan trace load dari sisi router customer atau sisi klien VPC. Kita ke Winbox. Untuk melakukan trace load, kalian bisa ke menu tools, lalu pilih yang trace load. Untuk trace load-nya kita coba pakai yang 88, lalu protokolnya yang ICMP, tidak start. Dan bisa kalian lihat di sini dia kalau ingin akses internet itu dia menggunakan ISP1 ya. Kemudian misalkan kalian ingin yang facebook.com dan kalian ingin mengeceknya, maka kalian bisa cek IP-nya melalui CMT. Buka CMT lalu run as administrator. Lalu ketikkan ping facebook.com. Enter. Nah, di sini ada IP-nya. Lalu kita ketikkan saja. Lalu pasal di threshold-nya. Kita klik kanan. Pastikan di threshold-nya. Sudah start.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari router MikroTik ke Facebook itu dia menggunakan internet ISP2. Nanti yang ke-8 yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Di sini nanti kita akan mencoba memberikan bandwidth yang berbeda untuk ISP1 dan ISP2. Nah, nanti saya akan memberikan bandwidth 2 Mbps untuk ISP1 dan 8 Mbps untuk ISP2. Jadi ini perbandingannya adalah 1:4. Kita langsung saja implementasikan. Kita ke menu IP lalu routes. IP lalu routes. Lalu routes untuk yang mengarah ke internet kita coba edit. Sini kita double klik. Karena 1:4 berarti yang satunya itu ISP1 dan yang enggak itu ISP2. Di sini kita bisa sediakan 5 kolom dan ini kita tambahkan 3 kolom lagi. Untuk kolom yang pertama itu sudah pasti untuk ISP1. Kemudian untuk kolom kedua kita isikan IP ISP2. Sudah apply lalu oke. Kemudian kita ke threshold. Lalu pada threshold isikan 88 lalu start. Nah, di sini dia menggunakan ISP2 ya. Kemudian kita coba definisikan ke ping YouTube. Kita ke CMD terlebih dahulu. Ketikkan ping youtube.com. Lalu kita copy IP-nya. Lalu pastekan. Lalu start. Selanjutnya jika kita coba transfer dari VPC-nya, kita ke VPC 1, ping youtube.com, atau kalian bisa menggunakan IP-nya. Enter. Ini berhasil, lalu kita cek trace-nya. Trace. Enter. Nah, di sini dia menggunakan ISP1. Lalu mata yang ke-9 adalah konfigurasi lab balance routes. Kita pakai labnya. Selanjutnya kita konfigurasi lab balance dengan metode root routes. Nah, nantinya root routes ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Root routes ini akan bekerja dengan sistem SRC address ya. Jadi nanti kita bisa mendefinisikan misal untuk VPC1 kita ingin internetkan dia harus menggunakan ISP1. Dan jika VPC2 ingin internetkan dia harus menggunakan ISP2. Nah, karena root bekerja dengan SRC, maka VPC ini harus memiliki IP statik. Bisa saja kita konfigurasikan pada VPC satunya. Kita ketikkan IP lalu 10.10.10, IP-nya 11.124, lalu gateway-nya 10.1. Enter. Lakukan juga pada VPC 2. 10.12, lalu ketikkan juga untuk gateway-nya. Enter. Kemudian ketikkan IP DNS. IP DNS 888. Enter. Lalu kita ke inbox. Di sini kalau kalian cek di bagian routing table, IP lalu tadi kan konfigurasi dengan jalur baik yang ISP1 maupun ISP2. Di sini kita coba disable dulu yang AS. Disable. Lalu ke menu lalu tambahkan. Nah, di sini ada yang namanya SRC address. Di sini saya akan memasukkan yang VPC1 terlebih dahulu, yaitu 10.11. Kemudian pada tabelnya isikan VPC1. Apply lalu oke. Lalu tambahkan lagi untuk yang VPC2. Untuk addressnya 10.12, lalu tabelnya isikan VPC2. Apply oke. Lalu kembali ke menu. Di sini jika kalian lihat pada pojok sebelah kanan terdapat option up, yang mana jika kita pilih yang VPC1, kita pilih yang VPC1, nanti dia akan menampilkan routing table pada VPC1, begitu juga pada VPC2 akan menampilkan routing table VPC2. Langsung saja kita tambahkan, lalu untuk gateway-nya kita isikan dengan IP ISP1, yaitu 192.168.1.1. Kemudian pada routing max-nya pada routing map kita isikan VPC1. Apply lalu oke. Dan kita tambahkan lagi untuk yang VPC2. Isikan gateway-nya 172.1.1. Lalu routing map-nya isikan VPC2. Apply lalu oke. Maka di sini tetap
Maka di sini terlihat dua tempat yang mengarah ke internet dengan dua jalur ISP yang keduanya aktif. Maka berdasarkan dari PVC-PVC-nya, pada PVC 1 kita coba lagi lakukan. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi PVC 1 jika ingin ke internet dia melalui jalur ISP 1. Kalau materi yang terlihat di bawah ini adalah konfigurasi load balance firewall manager. Oke, kita lanjut ke kasus yang terakhir yaitu load balance firewall manager. Nah, firewall manager ini lebih mudah digunakan dibandingkan lainnya karena di load balance manager ini kita bisa definisikan paket berdasarkan protokolnya. Di sini kita harus konfigurasi root rules dulu ya. Jadi nanti kita bisa definisikan. Misal untuk PVC 1 kita ingin internetan ya harus menggunakan ISP 1. Dan jika PVC 2 ingin internetan dia harus menggunakan ISP 2. Sini kita hapus terlebih dahulu konfigurasi sebelumnya. Belum yang di root juga hapus. Kita hapus semuanya. Kemudian IP, firewall, lalu ninja. Di sini tambahkan untuknya PVC 1 terlebih dahulu. Untuk C-nya pilih yang pre-routing. Lalu SSH address-nya isikan IP PVC 1 yaitu 10.11. Isinya pilih yang MAC routing. Lalu yang routing MAC isikan dengan manual USB 1. Oke. Lalu tambahkan lagi untuk yang PVC 2. Tambah untuk C-nya pre-routing, lalu SSH address-nya isikan IP PVC 2 yaitu 10.12. Lalu action-nya MAC routing. Lalu new routing MAC-nya isikan manual ISP 2. Sesudah apply, oke. Ini kita bisa daftarkan database-nya. Kita akan menu IP, lalu di sini kita tambahkan untuk yang PVC 1 berarti IP-nya 192.168.1.1 lalu routing mark-nya pilih yang manual ISP 1. Lalu oke. Kita bakal lagi gateway-nya isikan IP PVC 2 itu 172.16.1.1. Lalu routing mark-nya ini yang manual ISP 2. Nah, yang lalu oke. Kita cek di PVC 1 kita coba tembak-tembakan. Oke, biasanya sudah bisa ya. Lalu cek juga trace. Oke, bisa kalian lihat bahwa dari PVC 1 jika ini internetan dia melalui ISP 1. Kemudian kalian bisa cek juga pada PVC 2. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di vlog berikutnya.